Selamat malam, perkenalkan nama saya Hezron Yogi Butar-Butar. Saya dari STIE GC Business School, Kampus Cibitung. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang pengertian diksi, ciri-ciri, syarat ketepatan diksi, syarat kesesuaian kata, fungsi, dan juga tujuan. Pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata. Pilihan kata merupakan kegiatan untuk memilih kata secara tepat dan sesuai dalam mengungkapkan maksud dan tujuan kepada penyimak atau pembaca, baik secara lisan maupun tulisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Diksi sangat menentukan gaya bahasa. Gaya bahasa ditentukan oleh ketepatan dan kesesuaian pilihan kata. Kata, kalimat, paragraf, atau wacana menjadi efektif jika diungkapkan dengan gaya bahasa yang tepat. Gaya bahasa mempengaruhi terbentuknya suasana, kejujuran, kesopanan, kemenarikan, tingkat keresmian, atau realita. Selain itu, pilihan dan kesesuaian kata yang didukung dengan tanda baca pula yang tepat dapat menimbulkan nada kebahasaan, yaitu sugesti yang terekspresi melalui rangkaian kata yang disertai penekanan mampu menghasilkan daya persuasi yang tinggi. Pengertian diksi menurut para ahli. Yang pertama, Harimurti. Diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di depan umum atau dalam mengarang. Lalu yang kedua ada Susilo Mansuruddin. Diksi adalah pilihan kata. Pemakaian diksi yang tepat, cermat, dan benar dapat membantu memberi nilai pada suatu kata. Pilihan kata yang sesuai, dalam kata lain adalah tepat untuk mencegah kesalahan penafsiran yang berbeda. Menurut Widya Martaya, diksi adalah kemampuan seseorang dalam membedakan secara tepat suatu nuansa-nuansa makna yang tepat dengan gagasan yang disampaikannya, dan kemampuan tersebut yang sesuai dengan kehendak, dengan situasi, dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat dan pendengar atau pembaca. Menurut Endre, diksi adalah penggunaan kata yang sesuai dalam mewakili pikiran dan juga perasaan yang ingin dinyatakan dalam suatu pola untuk kalimat. Lalu, menurut Goris Keraf, diksi adalah pilihan kata atau diksi jauh lebih luas dari apa yang dipantulkan oleh hubungan kata-kata itu. Istilah ini bukan saja dipergunakan untuk menyatakan kata-kata mana yang dipakai untuk mengungkapkan suatu ide atau gagasan, tetapi juga meliputi fraseologi, gaya bahasa, dan ungkapan. Lalu ada ciri-ciri diksi. Yang pertama, ciri-ciri diksi sesuai konteks kalimat yang akan diungkapkan sehingga nyaman saat dibaca sekaligus mudah dipahami. Lalu yang kedua, diksi tersebut mampu membedakan suasana, makna, dan bentuk kalimat sehingga selaras dengan nilai rasa dari pembacanya. Yang ketiga, menggunakan kosakata yang dipahami oleh masyarakat. Yang keempat, diksi tersebut menyatu dengan kata yang lain hingga melahirkan sebuah makna yang tepat. Lalu poin berikutnya ada syarat ketepatan diksi. Syarat ketepatan diksi. Yang pertama, membedakan secara cermat makna kata yang hampir bersinonim. Misalnya, ialah, adalah, dalam pemakaian berbeda-beda. Kata ialah harus diikuti sinonim, bukan definisi formal. Jika menggunakan kata ialah, maka harus disertai sinonim. Manusia ialah orang, benar dan cermat. Manusia ialah makhluk yang berakal budi.
ini salah atau tidak cermat. Manusia adalah makhluk yang berakal budi, benar dan cermat. Yang kedua, membedakan makna denotasi dan konotasi yang cermat. Denotasi yaitu kata yang bermakna lugas dan tidak bermakna ganda. Sedangkan konotasi dapat menimbulkan makna yang bermacam-macam, lazim digunakan dalam pergaulan untuk tujuan estetika dan kesopanan. Lalu yang ketiga, membedakan makna kata secara cermat. Kata yang mirip ejaannya, misalnya interferensi, saling mempengaruhi, dan inferensi, kesimpulan, syarat, penuh, bunting, dan syarat ketentuan. Lalu yang keempat, menggunakan kata abstrak dan konkret secara cermat. Kata abstrak atau konseptual, misalnya pendidikan, wirausaha, dan pengobatan modern. Dan kata konkret atau kata khusus, misalnya mangga, sarapan, berenang. Lalu yang kelima, menggunakan dengan cermat kata bersinonim, misalnya pria dan laki-laki, saya dan aku, serta buku dan kitab. Berhomofon, misalnya bank dan bank. Berhomograf, misalnya apel dan apel. Teras dan teras. Berhomonim, misalnya buku dan buku kitab. Lalu yang keenam, menggunakan kata yang berubah makna dengan cermat. Misalnya isu, dalam bahasa Indonesia berarti kabar yang tidak jelas asal-usulnya, kabar angin atau desas-desus. Poin ketujuh, menggunakan kata umum dan kata khusus secara cermat. Untuk mendapatkan pemahaman yang spesifik, karangan ilmiah sebaiknya menggunakan kata khusus. Misalnya mobil, kata umum, Fortuner, kata khusus. Lalu yang kedelapan, menggunakan kata-kata idiomatik berdasarkan susunan pasangan yang benar. Misalnya sesuai bagi, seharusnya, sesuai dengan. Yang poin ke-9, menggunakan imbuhan asing jika diperlukan harus memahami maknanya secara tepat. Misalnya dilegalisir seharusnya dilegalisasi, koordinir seharusnya koordinasi. Dan yang terakhir, tidak menafsirkan makna kata secara subjektif berdasarkan pendapat sendiri. Jika pemahaman belum dapat dipastikan, pemakai kata harus menemukan makna yang tepat dalam kamus. Misalnya modern sering diartikan secara subjektif, canggih. Menurut kamus modern berarti terbaru atau mutakhir. Canggih berarti banyak cakap, suka mengganggu, rewel, bergaya intelektual. Lalu ada syarat kesesuaian kata. Syarat kesesuaian kata yang pertama, menggunakan ragam baku dengan cermat dan tidak mencampur adukan penggunaannya dengan kata tidak baku yang hanya digunakan dalam pergaulan. Misalnya hakikat baku, hakikat tidak baku, konduit baku atau kondit tidak baku. Yang kedua, menggunakan kata yang berhubungan dengan nilai sosial dengan cermat. Misalnya kencing, kurang sopan. Buang air kecil, lebih sopan. Pelacur, itu kasar. Tunasusila, lebih halus. Poin ketiga, menggunakan kata berpasangan, idiomatik, dan berlawanan makna dengan cermat. Misalnya, sesuai bagi, salah. Sesuai dengan, itu baru benar. Bukan hanya, melainkan juga benar. Bukan tetapi juga, itu salah. Tidak hanya tetapi juga benar. Poin keempat, menggunakan kata dengan nuansa tertentu, misalnya berjalan lambat, mengesot, dan merangkak, merah darah, merah hati.
Lalu yang kelima, menggunakan kata ilmiah untuk penulisan karangan ilmiah dan komunikasi non-ilmiah, atau surat menyurat, diskusi umum menggunakan kata populer. Misalnya argumentasi, itu ilmiah, pembuktian populer, psikologi ilmiah, ilmu jiwa, atau populer. Poin keenam, menghindari penggunaan ragam lisan, pergaulan dalam bahasa tulis, misalnya tulis, bahasa kerja, bahasa lisan, menulis, menuliskan, membaca, membacakan, bekerja, mengerjakan, dikerjakan, bahasa tulis. Fungsi secara umum dan tujuan diksi. Fungsi diksi secara umum membantu audiens atau pembaca mengerti apa yang disampaikan penulis atau pembicara, menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien, menyampaikan gagasan atau ide dengan tepat, menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan. Lalu ada tujuan diksi. Untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas. Sebuah kata akan lebih jelas apabila pilihan kata tersebut sempurna serta sesuai. Ketepatan pilihan istilah bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan antara penulis atau pembicara dengan pembaca atau pendengar. Sedangkan kesesuaian kata bertujuan supaya tidak merusak suasana. Selain itu, untuk menghaluskan kata serta kalimat agar terasa lebih indah. Terima kasih. Demikian video ini saya buat. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua.